Ian, halo, selamat siang. Udah makan? Kita mulai. Oke. Oke, bentar ya. Bentar, lagi buka slide dulu. Slide-nya tadi ada di... ini mana tapi? Kok nggak ada? Oh. Ini. Sekarang bulan apa? PowerPoint. Kok jadi PowerPoint sih? Ini ya berarti. Tapi ini, bentar ya, Kak Cika share screen dulu ya. Bentar ya. Oke, oh, ada. Sip. Oh, mana. Oke, ya, kita lihat dulu ini. Kali ini kita belajar machine learning ya. Bentar. Kak Cika harus cerita dulu ke Gian, berarti. Oke. Tapi ini kok PPT ya? Tunggu. Ini kok PPT ya? Kok PDF ya? Yang key-nya mana ya? Kok di-upload? Cari ya, Kak Cika cari dulu. Oh, nah, cek dulu. Kalau yang key-nya originalnya di mana sih? Bentar dulu. Nah. Di mana dia? Nah ini. Tapi kok nggak lengkap ya Gian ya? Taruh. Kok yang PDF ini lengkap ya? Ntar Kak Cika lagi bingung kenapa. Ya udah deh. Kenapa ini lengkap ada ini? Kenapa ini bisa lebih lengkap? Kenapa PPT-nya nggak ada? Oh, kayaknya Kak Cika ngeditnya di sini. Bentar ya Gian ya, bentar ya. Taruh. Oke, atau pas ngedit tuh Kak Cika ada di sini kayaknya. Karena buat minus waktu itu. Ya udahlah, pakai ini aja nggak apa-apa. Yaudah, kita ini aja deh dulu sementara. Jadi gini Gian, kita sekarang mau belajar tentang machine learning. Kan sebelumnya kita ngomongin data tuh. Nah, kan tujuan kita tuh sekarang adalah memanfaatkan skill kita coding dan skill lainnya untuk Gian tuh bisa optimal di bidangnya Gian kan. Ini kayaknya bener deh yang ini deh. Bukan juga loh. Udah nggak tahu lah di mana ini. Jika nggak tahu ini aslinya di mana, Tapi ini lengkap, Kok bisa ya? Bentar. Oh. Gini aja. Lebih lama lagi. Ya udah nggak tahu deh. Ya udah. Ya nanti kita cari, kita pikirin. View dulu. Full screen aja. Oke. Jadi gini. Udah ya. Kemarin kan dia udah belajar data science kan. Udah belajar big data.
Itu sebenarnya baru permukaannya aja Gian, nanti Kak Cika harap kita bisa lebih dalam lagi kalau udah nemu kasus. Jadi di bidang, nanti dari kemarin mikirin aja manajemen sumber daya air gitu ya. There must be something we can do dengan ini gitu. Nah, kalau data kan kita udah tahu. Oke, data tuh banyak macam-macam, berubah-berubah, bisa diproses. Itu tuh skill codingnya emang harus sabar banget. Jadi tadi pagi juga Kak Cika lagi proses data untuk X-ray pneumonia COVID sama normal. Itu tuh datanya ada yang 2 giga, ada yang 5 giga, itu tuh nguploadnya lama, prosesinya lama gitu. Tapi memang makanya kalau mau cari contoh gitu agak susah karena emang ini bidangnya kan eh, kompleks ya. Tapi kan kita harus belajar ya Gian ya. Nah, sekarang kita masuk ke machine learning nih. Nah, biasanya kalau kita udah belajar big data atau data, si data itu nanti diprosesnya ke machine learning. Jadi si machine learning yang akan memproses data itu. Apakah harus selalu pakai machine learning? Nggak harus. Nanti Kak Cika tunjukin. Ada cara ya kayak kita bisa processing data, nggak usah pakai machine learning. Terus kenapa sekarang orang pada pakai machine learning? Karena ada proses-proses yang kita bisa delegasikan ke mesin gitu loh, mungkin. Jadi kayak misalnya, aduh, kita misalnya gini, Kak Cika tuh suka mikir gini, tapi belum ada ya kalau Gian buat contoh aja. Kayak misalnya gini, Gian suka nonton film detektif nggak yang nyari penjahat dari CCTV. Itu kan Enggak. polisinya itu harus duduk di depan videonya. Misalnya videonya durasinya, misalnya orangnya hilang nih, udah 2 hari gitu. Polisinya kan harus duduk, ya seenggaknya 2 hari juga tuh nontonin videonya. Ya bisa di skip sih, bisa di jam tertentu di mana dia hilang gitu ya. Tapi kan nanti ada video dari sudut mana, ada video dari jam berapa, terus misalnya ada yang harus di-recover gambarnya. Nah, itu tuh tedious banget. Jadi lama polisinya harus ngecek dulu, oh nih orang lewat sini diikutin sama orang ini dari kamera yang itu pindah ke kamera yang ini. Nah, itu tuh kan lama gitu. Jadi kita pikir machine learning tuh yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita bisa bilang, nih ada video, gue turun ke lapangan, lu tolong cariin tuh. Di video itu ada nggak kira-kira penampakan orang yang hilang sama penampakan orang yang mencurigakan gitu. Jadi si machine learning nanti yang ngerjain gitu. Kita tinggalin dia nanti balik bilang oke, frame sekian, jam sekian dari kamera ini koordinat sekian. Gitu loh. Jadi this is the future gitu. Soalnya machine learning balik dulu. Soalnya machine learning tuh kalau di Cina itu udah bisa buat mendeteksi wajah orang. Jadi kalau dia nyari orang, misalnya ini buron nih gitu. Kita taruh aja, cari aja fotonya dia, terus kita cari, kita search itu nanti kameranya yang nyari gitu. Oh, dia ada di mana? Jadi CCTV-nya tuh udah integrate. Jadi se-machine learning itu, tapi mereka berarti punya resource data sama resource komputasi yang hebat begitu ya. Nah, kalau kita belajar machine learning itu sebenarnya perkembangan dari AI. Dulu tuh disebutnya AI gitu ya, artificial intelligence. Di mana orang itu mencoba meniru kecerdasannya sendiri untuk membantu dalam kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, semakin lama semakin berkembang, teknologi makin berkembang, mesin juga makin cepat, prosesor makin hebat gitu ya. Udah ada GPU, udah ada TPU dan lain sebagainya. Nah, sekarang mulai ada yang namanya deep learning. Nah, Kak Cika hari ini akan jelasin kalau Gian misalnya ada pertanyaan, misalnya Kak, ini kenapa gini? Bisa gini gitu nggak gitu ya? Langsung tanya aja ya. Gitu. Oke, Oke. oke, sip ya. Gitu ya, Gian ya. Nah, jadi zaman Kak Cika dulu kuliah itu nggak ada machine learning, Gian. Jadi yang ada tuh artificial intelligence. Jadi luas banget gitu. Nah, artificial intelligence itu sebenarnya kalau kita boleh bilang dia agak bodoh gitu karena harus kita ajarin banget. Jadi kayak misalnya kita mau bikin mesin catur atau kita mau bikin diagnosa dokter gitu ya. Itu harus kita tulis. Jadi saya gini, kalau gejalanya demam, eh, apakah gejalanya pusing? Kalau pusing apakah mual? Kalau mual apakah apa? Nanti dia akan deduk gitu. Oke, kalau gini-gini malaria. Kalau gini-gini berarti eh apa misalnya batuk rejan atau apa gitu ya. Tapi itu langkahnya harus kita define satu-satu kayak gila gitu. Maksudnya iya sih dia pinter tapi harus ditulisin gitu kayak orang eh,
Kalau misalnya MasterChef kan, yaudah pokoknya lu bikin resep ini ya cari aja cara lu sendiri gitu ya. Kalau ini kan harus ditulisin gitu, satu tuang air ke gelas, 2 ya Allah gitu kan ya. Jadi sebenarnya dia masih primitif gitu. Baru sekarang tuh, zaman-zaman sekarang baru mulai ada machine learning tuh karena teknologinya udah cukup. Jadi komputernya udah bisa bantuin kita ngitung, manusianya juga menemukan teori-teori baru gitu. Nah, semakin hebat lagi, itu kalau kita push lagi, itu masuknya deep learning. Makanya kalau Gian lihat di eee, TikTok atau di Instagram suka ada deepfake kan. Deepfake itu dia udah bisa generate malah gitu. Kalau deep learning tuh dia saking learning-nya sangat deep gitu ya, dia bisa lihat pola sama dia ditiru. Jadi kayak misalnya, "Oh, gue dapat foto Mona Lisa nih," gue bisa ngebayangin tanda kutip, gue bisa generate Mona Lisa senyum, Mona Lisa bersiul, bahkan misalnya dia punya sampel suara, dia bisa niru kan kayak misalnya, oh, berapa paragraf dari suaranya Obama, dia akan bisa niru suaranya Obama karena dia ngambil pattern-nya gitu. Jadi semua yang ada pattern-nya itu mesin tuh bisa belajar. Nah, nanti ketika cerita lagi terkait sama yang kemarin dijelasin. Kenapa orang sama mesin itu ada perbedaannya gitu ya. Tapi secara umum mesin tuh bisa belajar apa aja asal ada pattern-nya. Cuman cara dia belajar berbeda. Nah, kalau AI kan harus dikasih tahu ya per baris. Kalau machine learning enggak, dia lebih pinter. Deep learning tuh nggak usah dikasih tahu, kasih data aja. Dia belajar sendiri. Begitu. Nah, kalau dia lihat nih dari tahun 50 sampai sekarang, artificial intelligence itu baru baru wah, kayaknya bisa nih kita bikin mesin yang bisa main catur sama kita, main tic-tac-toe sama kita gitu ya. Padahal itu diprogram aja kayak misalnya tic-tac-toe. Kalau posisi-posisi ini masih kosong, random ambil yang itu atau kalau chess gitu, catur ada acak gitu ya dia ngambil. Nanti dia hitung kira-kira bobotnya kalau ke sini kemungkinan menangnya berapa. Dulu tuh komputer itu menang storage. Jadi kalau nggak salah dulu kan ada mesinnya IBM yang catur tuh namanya Deep Blue atau apa gitu ya. Dia bisa main catur, itu karena dia bisa ngebayangin semua posisi yang mungkin, kebayang nggak Gian? Kalau orang kan main catur, pengalaman ya kayaknya, gue feeling gue, dia tidak akan pernah mengalami menjalani semua komposisi catur yang ada kan, pasti semakin dia sering main, semakin terjalani sama dia, tapi nggak mungkin dia nge-generate semua kemungkinan langkah catur. Kalau komputer bisa gitu. Jadi dia bisa, oke kalau ini dulu ke sini, habis itu dia kemana? Habis itu kemana? Itu cabangnya tuh sama dia generate. Nah dia terus jadi tahu mana yang lebih bagus gitu. Jadi itu keunggulan dari komputer. Nah geser lagi ke machine learning itu lebih pinter lagi. Machine learning tuh kayak gini, kita kasih tahu misalnya, nih ya, itu gambar anjing sama gambar kucing. Lu bisa bedain nggak? Terus dia belajar. Terus dia bisa, oh gue tahu ya, ini anjing, ini kucing katanya. Nah, kalau deep learning itu lebih beda lagi. Kita kasih gambar, terus nanti kita kasih tahu ke dia, itu mana anjing, mana kucing, ini apa gitu. Terus nanti dia akan bilang, ini tuh itu gitu. Walaupun dia nggak tahu itu labelnya kucing atau anjing, tapi dia tahu saja dikasih gambar anjing sama kucing gitu. Terus nanti sama kita dikasih gambar kucing, terus kita tanya ke dia ini apa. Terus nanti dia bilang, itu tuh itu. Kalau gambar anjing, dia akan nunjukin bahwa itu kelompoknya anjing. Jadi sama kita nggak diajarin bahwa itu anjing kucing, tapi dia sendiri yang ngasih tahu gitu bahwa itu beda gitu. Bahwa ada 2 jenis. Itu belajar sendiri itu deep learning. Gitu Gian. Jadi semua ini tuh sebenarnya butuh komputasi yang besar. Nah, sekarang-sekarang tuh orang tuh udah yang wah udah gila lah semua tuh segala disok-sok di machine learning sebenarnya nggak harus, tapi ini penting gitu ya. Nah, kalau Gian lihat di sini, mmm, si machine learning yang ini, tadi Kakak juga bilang ya kalau machine learning itu dia, eee, lebih pintar daripada AI kan, di mana dia akan diberikan input, tapi masih dibantu sama orang nih untuk fitur extraction. Nah, fitur extraction itu biasanya ada label gitulah kira-kira ya, di mana kita kasih tahu ke dia gitu, "Eh, ini mobil ya?" Gitu. Oke, terus dimasukin ke dalam rangkaian, sorry bukan rangkaian apa ya, neural network gitu ya. Nanti output-nya dia bisa bedain bahwa ini, eee, mobil atau bukan gitu.
Jadi dia cuma belajar mobil aja gitu. Oh, oke ini mobil, itu bukan gitu. Nah, kalau deep learning itu lebih gila gitu. Dia nggak ada label. Kita nggak ngasih apa-apa, nggak ada peran kita. Kita nggak ngasih fitur extraction. Kalau kalau ini ya, kalau di machine learning, kita kasih gambar mobil kan. Terus kita bilang, ini mobil, 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 mobil. Kucing, 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 anjing, anjing, kucing, kucing, mobil. Ya gitulah, pokoknya kita kasih tahu gitu. Nanti kan dia, oh kayak anak kecil, oh iya tahu, ini mobil, ini mobil merek ini mobil, ini sepeda, ini apa gitu ya. Kalau deep learning enggak, anaknya suruh suruh lihat aja di jalan gitu. Nanti dia belajar sendiri. Dia tahu gitu ini mobil, ya ini Ferrari. Walaupun dia nggak tahu itu Ferrari, tapi dia tahu ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Kijang, ada eh, Nissan misalnya gitu ya. Dia belajar sendiri gitu. Nah, feature extraction dan classification itu dia kerjakan sendiri gitu, Bian. Jadi kita bisa feed data aja ke mesin, dia suruh belajar sendiri. Terus kapan kita pakai? Kapan pakai machine learning, kapan pakai deep learning? Machine learning itu digunakan lebih sebenarnya gini, kapan kita mesti pakai gitu ya? Nggak harus loh pakai machine learning. Kalau kita nggak mau mengotomatisasi sesuatu gitu ya, kalau kita tidak perlu proses yang lebih jauh untuk mengerjakan sesuatu, kayak misalnya gini, misal ya, Kak Cika mau menghitung jumlah ikan. Ini Kak Cika ngarang ya, Gian, pokoknya ini analogi ya, Gian. Gian punya kolam 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 ikan, Kak Cika nggak bisa gambar ya. Ada akuarium gitu ya, terus ada ikannya gitu. Terus Kak Cika pengen hitung ada berapa ikan di sini, how many fish gitu kan ya. Ngitungnya pakai apa? Katakan pakai gambar, ini adalah picture gitu ya, gambar gitu. Ada dua cara pendekatannya. Misalnya, si gambar fish itu bisa kita kasih ke program, di mana si program itu cuman ngelihat ada kurva tertutup nggak dari situ gitu. Katakan misalnya kolamnya tuh emang kita proses sehingga yang kelihatan tuh cuman ikan sama background misalnya akuarium gitu ya. Jadi jelas gitu ada kurva, ada pinggirannya, ada bordernya gitu. Nanti dia kalau saya pakai operasi gambar kayak gitu aja udah oke, nggak usah pakai machine learning. Jadi kita tinggal akalin pakai image processing aja gitu loh. Gitu ya. Jadi gitu Gian, jadi pakai image processing gitu. Jadi kayak saja oke ya udah kalau gitu kalau ada gambar ikan misalnya di kolam atau di akuarium, kita lihat border-bordernya aja nih. Ini kalau ada kurva-kurva tertutup kayak gini dan nggak ada ikan lain dan nggak ada apa-apa lagi gitu ya, anggap dia satu objek gitu. Jadi nanti dia ngitung, oke ada kurva tertutupnya 4, berarti ada 4 ikan gitu. Udah kan beres kan? Apakah jadi lebih cepat? Tergantung. Kalau misalnya gambarnya susah atau gambar itu video ikannya bergerak, ikannya jenisnya macam-macam, udah gitu backgroundnya gelap, udah gitu misalnya ada ikan, ada kuda laut, ada udang gitu misalnya. Wah, itu tuh lebih susah lagi. Ya, pada saat misalnya, wah Kak, tapi di situ gak cuma ada ikan, ada juga misalnya kodok atau apa ya. Ada ikan tapi jenisnya beda-beda atau ada juga kuda lautnya, ada udang juga, ada ubur-ubur gitu. Nah, udah mulai berarti ya udah pakai machine learning aja gitu. Udah gak bisa, terlalu susah kalau pakai image processing gitu. Dah, oke, sekarang kalau misalnya kita mau ngitung nih, pakai machine learning atau pakai deep learning. Nah, prinsipnya gini, kalau dia masih bisa diselesaikan dengan machine learning, nggak usah pakai deep learning. Deep learning itu memang pinter, cuman dia butuh data yang banyak banget dan komputasinya tuh berat banget. Kayak misalnya gini deh, Gian ditaruh ke hutan, suruh belajar. Gian di hutan ya, lu belajar survival, oke? Lu cari sendiri mana yang beracun, mana yang enggak, terus cari berapa klasifikasi tanaman yang ada di hutan. Itu Gian berapa lama? Lama kan pasti maksudnya, hah, pohon ada apa aja digambar dulu, dicatat dulu, di foto atau gimana lah. Kalau belum ada foto, oke. Terus tahunya beracun atau enggak, dicoba. Sakit perut dulu lah kalau gak mati misalnya gitu ya. Tapi resource-nya gede gitu. Bisa learning, bisa gitu. Tapi lama dan datanya harus banyak. Tapi dia bagus gitu. Kalau misalnya dia udah itu oke banget gitu hasilnya precise. Nah, kalau machine learning tuh Gian masuk ke hutan, tapi udah dikasih tahu, oke, lu masuk ke hutan ya, nih gue kasih tahu ya, beracun kayak gini.
Kayak saya Kak Cika sih belajar sekilas binatang atau tanaman yang warnanya cerah itu biasanya beracun kan, karena memang cara dia mencari itu kan, menarik musuh kan. Ya kira-kira gitu ya, saya, "Oke, kalau lu nemu tanaman yang gini itu beracun, yang ini nggak beracun." Coba sekarang lebih cepet mana belajarnya? Lebih cepet machine learning kan, bener nggak Gian? Jadi Gian udah tahu, oke, ya udah kasih gue contoh, berapalah 10 saja. Nih ya, ini beracun 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 beracun, 10. Yang ini nggak beracun nggak beracun beracun. Terus kata Gian, oke oke, gue ngerti." Jadi di hutan nanti udah tinggal yang tadi belajar dicocokin. Kalau terus gimana Kak, kalau misalnya ada yang belum pernah lihat? Ya udah gitu ya, ya anggap aja, ya udah gue nggak tahu, ya jangan diapa-apain gitu. Anggap aja beracun gitu. Gitu ya. Jadi kebayang ya, si deep learning itu sometimes kita perlu, tapi nggak semua harus di deep learning gitu. Kayak deep fake itu kan juga lebih ke generatif gitu, kayak maksudnya kita mau cari solusi yang nggak kepikir atau kita mau menggenerate apa, misalnya, DNA sequence yang baru yang nggak pernah ada, kayak misalnya, oh bisa nggak ya kita bikin varian tanaman baru di mana misalnya mangga manis tapi nggak berbiji. Oh mangga nggak berbiji, gimana berkembang biaknya gitu kan misalnya. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Apa dikawin silang? Apa gimana? Itu kan bisa pakai deep learning gitu. Karena kita akan meng-invent sesuatu yang belum ada. Jadi beda-beda gitu ya Gian ya, oke? Dah, itu adalah machine learning dan deep learning. Sekarang, eh kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya asal muasalnya munculnya artificial intelligence, machine learning, deep learning itu adalah neural network. Jadi kalau Gian nanti Kak Cika ajarin ya, neural network itu adalah satu arsitektur arsitektur lah ya, arsitektur data lah ya, arsitektur komputasi deh gitu ya, yang mencoba meniru cara otak kita bekerja. Jadi seakan-akan tuh kita kayak punya neuron-neuron yang saling berkolaborasi dan berkoneksi untuk menerima input dan mengeluarkan jawaban. Tuh kayak saya kan selalu ya, kok dia bisa tahu sih misalnya, kok orang bisa ngafalin sih, kok orang bisa mengingat gitu. Terus gimana caranya dia belajar perkalian, gimana caranya dia membedakan gambar atau pola gitu. Nah itu tuh ditiru dengan neural network. Nanti Kak Cika tunjukin ke Gian. Oke, ini bla bla biarin aja. Tadi udah Kak Cika jelasin, jadi kita skip. Nah, neural network tuh kayak gini Gian. Kita itu kalau nggak salah punya 8, dicek dulu ya Kak Cika selalu lupa, 8 miliar kalau nggak salah ya. How many brain cell does a human have? 85 billion tuh berapa sih Gian? Miliar ya? 85 miliar. Kita punya 85 miliar sel otak. Bayang, 85 miliar. Itu berarti kita tuh sekarang jumlah penduduk di dunia ada berapa Gian? 7 miliar kan? 7 miliar. Ini 85 miliar gitu, lebih banyak daripada orang di dunia ini. Nah, bayangin bahwa kita itu bercita-cita meniru kecerdasan dari makhluk yang otak neuron ininya ada 85 miliar. Sementara yang ada tuh sekarang cuma 1, 2, 3 atau berapa ratus gitu kan, nggak ngejar ya. Tapi ini sebenarnya udah mendekati ya, maksudnya tapi bisa kita bayangin bahwa oke ciptaan manusia tuh memang jauh, tapi walaupun sekarang udah mulai bekerja mulai berkembang gitu ya. Nah, seperti Gian lihat, itu tuh kalau kita punya neuron, dia punya dendrit, akson, dan lain-lain lah ya. Punya sel body, tapi intinya setiap neuron itu tuh berhubungan satu sama lain dan mereka itu merepresentasikan suatu informasi. Jadi gini, misalnya Gian lagi ngebayangin makanan tertentu, itu tuh neuron yang aktif beda. Jadi di dalam antar neuron itu ada koneksi ya, listrik ada, chemistry juga ada. Jadi ada proses kimia, ada proses listrik juga. Jadi kan si kimia itu mereka kayak zzz gitu loh. Emang ada mereka
melakukan apa ya, processing datanya itu ada listriknya emang gitu. Jadi makanya aktivitas otak itu mengandung listrik emang, iya, listrik dan kimia, emang kompleks gitu, Gian. Nah, yang Kak Cika ingat, kalau zaman dulu Kak Cika dulu biologi, biologi biologi, fisika, sama kimia merah, udahlah, gue emang udah kiamat lah waktu SMA. Tapi Kak Cika ingat ya, kalau misalnya kita punya neuron gitu ya, ini kan neuron nih, segini kan, ini neuron ya. Mereka saling terkoneksi ya. Kalau saya kita katakan punya neuron, terus mereka saling berhubungan gitu. Misalnya katakan Gian itu kalau lagi makan bakso, dia koneksinya kayak gini gitu ya, antar neuronnya gitu ya. Misalnya, kalau misalnya Gian lagi belajar matematik, sorry, kalau lagi belajar matematik pasti beda lagi gitu ya. Yang neuron yang saling berhubungan, ada yang overlap nggak? Ya bisa jadi gitu. Tapi nggak tahu, maksudnya ya beda-beda gitu. Jadi koneksi antar neuronnya itu akan berbeda untuk setiap informasi yang dia ingat gitu. Makanya kompleks banget. Nah, ceritanya si neural network itu tuh pengen meniru kita gitu. Nah, yang Kak Cika ingat dulu waktu SMA, katanya kalau kita nggak hafal gitu ya, misalnya kita menghafalkan Pancasila gitu. Hubungan antar neuron ini kan ada selaput yang namanya mielin. Gian pernah ingat nggak sih yang namanya mielin? Kak Cika cuma ingat ini doang loh waktu biologi. Sama biologi genetik lah tahu. Setelah itu gak ada yang ingat karena make sense aja gitu. Nah, si mielin ini adalah dia melapisi koneksi antar neuron. Misalnya dikatakan ini adalah sel-sel yang terlibat kalau kita ngafalin Pancasila gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sering ngafalin Pancasila, si mielinnya tuh jadi tebel gitu. Jadi akhirnya hafalah di luar kepala gitu karena begitu Pancasila gitu langsung si neuron yang itu berlimanya langsung aktif gitu. Oke, satu Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, pada saat kita nggak pernah lagi mengingat, nggak pernah lagi melatih gitu ya, itu mielinnya tuh nanti melemah. Nah, pada saat melemah itulah kita lupa. Walaupun sebenarnya lupa itu kan mekanisme pertahanan ya. Coba deh kalau kita nggak bisa lupa, nggak bisa move on gitu kan. Kalau dikesal sama orang nggak bisa lupa, kalau sedih nggak bisa lupa, kan itu kan apa ya, consuming kan. Orangnya bisa sakit kan, bisa stres, depresi. Tapi si mielin ini tuh sebenarnya berguna untuk kita mengingat gitu. Nah, sekarang yang mau Kak Cika tunjukin ke Gian adalah ini tuh kita mencoba membuat ini Gian. Jadi ini tuh neuron-neuron. Ya, sebenarnya sorry, ini sih neuronnya. Ini ya, neuronnya tuh ada beberapa lah, bisa katakan 5M gitu ya. Nah, si neuron itu nanti itu akan dikorelasikan kepada neuron lain dan dia punya bobot. Nah, si bobot ini mewakili mielin gitu. Jadi untuk setiap koneksi antar neuron itu dia akan punya bobot. Anggap si bobot itu adalah mielin. Jadi dia yang mengingat gue terhubung dengan antara neuron ini dan neuron itu tuh pada saat dapat input ini dan outputnya harus itu. Nanti Kak Cika jelasin lagi yang kayak gini-gininya nanti ya, ada output dan lain sebagainya. Tapi jadi ini tuh coba dikonversi jadi kayak gini Gian. Jadi ini tuh representasi dari neural network. Walaupun ini akhirnya jadi kayak oke, bentuknya vektor, matriks, terus ada persamaan gitu ya, ngitung threshold, ada apa namanya, iterasi, ada fungsi gitu ya, matematik dikit gitulah. Tapi itu cara kita meniru. Nah, sekarang boleh gak Kak Cika tunjukin yang kemarin Kak Cika pernah tunjukin ke Giat? Ntar ya, ini Kak Cika screenshot dulu, tapi ntar. Ini Kak Cika escape dulu. Ingat nggak si Elon? Elon lagi marah-marah gara-gara Twitter di itu ya. Hmm, Twitter di copy paste ya. Dia udah punya threads. udah. Sip, nanti Kak Cika follow. Ya, itu si threads itu, tapi ngambil data kita banyak loh si threads itu. Kacau kan? Wah, itu orang bilang kata kita nggak bisa ngehapus threads karena kalau ngehapus threads itu harus ngapus Instagram, udah gila loh. Orang-orang udah pada gila semua ya. Nih Kak Cika mau nunjukin dulu punyanya si Bang Elon ya. Si Bang Elon itu kan punya ini kan, di mana dia punya super horror ini yang Kak Cika tunjukin. Ini tuh Hmm. diimplan di kepala kita. Mau tahu nggak sehoror apa? Oke, kita lihat ya. Kita lihat di YouTube ya. Aduh, horor lah pokoknya kalau Elon Musk dibiarkan lu gawat lah, dia udah banyak duitnya, teknologinya udah gila-gila lagi.
Mana? Neuralink ya. Nah ini. Ini tuh udah ini 2 years ago loh. 2 years ago, Rizky ini yang lebih baru 7 months ago. Mampus. Ntar ya Kak Cika buka dulu. Kak Cika belum nonton yang ini. Oke, sekarang lihat yang ini dulu Gian. Lihat ini dulu, nanti Kak Cika jelasin. Can I share with the sound nggak ya? Stop share dulu. Ntar Kak Cika mau share. Advanced sharing. Oh, wait. Bisa nggak ya? Sharing suara ya? Ntar. Test speaker, lip computer audio. Oh, nggak bisa ya? Share. Share screen. Oh, I know. Share sound. Oke. Share. Nah, ini ya. Kita watch dulu ya. Loh, mana play? Studies show that if you tap a coworker on the shoulder with a question, it takes 23 minutes to get back to full concentration. It's time to say no to shoulder tapping. With Monday.com, you can enjoy effortless communication and complete visibility into what screen. Nah. As he's playing this game, Dari sini. wirelessly streaming. Kak Cika kasih dia juga subtitles. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. Kok bisa keras ya? He's learned to interact Di with aku the udah keras computer kok, Kak. for a tasty Oh, ya udah. banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity within. Gini dulu Gian. Jadi si monyet ini tuh suruh main pong. Main pong itu adalah kita harus ngejar si bola ini pakai si kotak itu. Controllingnya kan pakai ini kan, pakai si joystick itu kan. Neuronnya dia tuh udah dimonitor. Tadi kan udah nyambung tuh ke iPhone pakai Bluetooth kan. Ngeri gak loh? Otaknya tuh udah. Jadi kita udah bisa baca misalnya. Oke, dia pengen gerakin si apa namanya si joysticknya ke atas atau ke bawah atau kemana tuh dia tahu neuron mana yang nyala gitu. Sebelah mana yang nyala tuh si ini ya reseptornya udah nyatet dan itu masuk ke machine learning. Jadi dia tahu si page ini kalau mau gerak ke sana otak yang sebelah sini yang nyala. Kalau mau gitu ya. Lagi diamati tuh. For example, some might become more active when he moves his hand up and others when he moves Makanya it to the right. koordinasinya dia diikutin. Kayaknya salah ya Kak Cika ya. Bolanya ngikutin kotaknya ya. Pokoknya gitulah ya. Jadi satu yang Gian mesti lihat. Kenapa si monyet ini mau main? Karena pada saat dia berhasil mendapatkan si bola itu, pokoknya pada saat dia berhasil nempatin bola itu di kotak orange, itu dia dapat jus. Jadi dia dapat jus pisang. Jadi kan kalau binatang gitu ya, kalau dikasih reward, gue main aja terus gitu. Karena kalau gini gue dapat jus gitu. Decoder algorithm, we are able to predict Pager's intended hand sekarang movements algoritma machine learning in real ini bisa time. nebak gitu. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we're wirelessly streaming in real time the firing rates from thousands of neurons to a computer. Dilihat loh aktivitas neuron. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the... Dia ada lihat aneh nggak? Lihat horor nggak? Kan tadi kan udah diajarin kan? Oke, si machine learning udah lihat. Oke, kalau dia lagi gerakin tangannya ke sini, patternnya gini. Kalau lagi itu patternnya gitu. Sekarang coba liatin ini tuh udah gak nyambung. Jadi dia tuh udah nggak ngontrol apa-apa. Dia ngontrol dari sini. Ngeri nggak kita? Nanti lama-lama nyetir mobil udah pakai kepala. Maksudnya udah kayak telepatik gitu. Jadi yang mau Kak Cika tunjukin tuh gitu. Maksudnya gini, anything tuh bisa di machine learningin as long as kita bisa dapat datanya gitu. Yang mengerikan dari si Elon ini adalah dia bisa bikin alat yang masuk ke kepala, ada nggak?
dan dia bisa ngebaca sinyal listrik sama pattern yang ada di kepala orang gitu. Jadi nanti lama-lama mungkin orang bisa baca pikiran tuh bener gitu karena dia tahu, oh kalau patternnya gini dia lapar, kalau patternnya gini apa gitu. Kayak gitu ya. Udah ya, terus ini coba ya kita lihat ya, udah dikalibrasi nih sekarang. Mana kok gue nggak bisa ngeplay? Oh sorry. Gara-gara ini. Play. Decoder to move the cursor instead of the joystick. Pager still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. Liatin. To Dia udah control pakai his otak. paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about Dia moving cuma his mikir hand aja up or sekarang. down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. Ngeri. Ya udah dia sekarang tinggal, sekarang gue udah tahu gue kalau bisa pakai joystick ya dia tinggal mikir aja gitu. As you can see, Tapi konsentrasinya Pager is berarti dia bagus ya. amazingly good at mind Pong. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. Gila, horor gue mah. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the Electrical brain. signal from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? Nah, itu yang maksudnya Kak Cika tunjukin. Machine learning tuh arahnya ke situ. Sebenarnya kan biar misalnya kayak orang yang ya kayak Stephen Hawking nggak bisa gerak gitu ya, dia bisa nulis atau apalah, bisa ngontrol. We still have challenges spanning many fields of engineering. So if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. Sekarang Kak Cika mau lagi. Skip ad. It's harder to go from a prototype to a device that is Bang, ntar gak usah ngomong abang ya. Gimana? not even going into a human before even going into an animal. So we do benchtop testing, we do accelerated life testing. We have a fake brain simulator that has the texture and it's like emulating a brain, but it's sort of rubber. And so before we would even think of putting a device, Iya. Kita udah tahu. Telepathic typing. So to be clear, this is Berarti ini sama ya, tapi pakai ngetik. he's not actually using a keyboard. He's moving the cursor with his mind to the highlighted key. Now technically, can't actually spell. Dia tahu nggak dia? Jangan liatin. Dia ngetiknya itu kan dia tadi belajar Pong. Dia belajar Pong kan karena naruh si bola ke dalam kotak yang kuning. Nah, ini kita nyuruh dia ngetik dengan ngasih kotak kuning di huruf yang kita mau dia pencet kan? Berarti kan kalau gitu kita bisa nyuruh dia ngetik. Kita bilang, oke, sekarang W kuning, kuning. Ya udah dia tinggal ngikutin aja pakai mata terus jadi ngetik kan? Edan loh. Gila loh. And so I don't want to oversell this thing. Because that's the next version. But what's really cool here is Sake the monkey is moving the mouse cursor using just his mind, moving the cursor around to the highlighted key, and then spelling out what we want. What we want to spell, but and then so this is something that could be used for somebody who's say canggih ini. Nah, gitu kira-kira. Udah ya. Pokoknya for the device at Neuralink. Kak Cika akan tunjukin ke Gian, we can teach anything gitu ya. Kita bisa ngajarin mesin itu apapun.
apapun yang ada polanya gitu ya. Oke ya. Jadi sebenarnya yang tadi punyanya Bang Elon itu adalah dia itu apa namanya? Ngambil pola sinyalnya dimasukin ke sini. Jadi dimasukin sebagai input, nanti dia akan kayak misalnya, oke, gue sekarang tahu deh misalnya kalau polanya gini dia bakal ke atas. Jadi gini ya, kalau Kak Cika sederhanain, kalau dari kasus yang tadi itu gini. Katakan ya, ini dia oversimplifying. Misalnya ini adalah neuron-neuron yang dipakai oleh si monyet tadi, si nyemot ini pakai ini ya. Kak Cika nggak tahu berapa sel yang bisa diambil sama mesinnya Elon. Kak Cika nggak tahu the whole brain atau gimana itu, kalau saya nggak ngerti kalau di kedokteran tuh elektrod gitu ditaruh di sini atau apa yang ditanam gitu, ditanamnya sebelah mana, Kak Cika I have no idea gitu, belum baca. Tapi kan ini kita punya ini ya, brain cells ya berarti ya, ini brain cells yang diamati oleh ini si Bang Elon itu di sini. Nah, nanti di sini tuh akan ada jaringan-jaringan gitu. Ada layer-layernya di mana si neuron ini akan saling berhubungan gitu ya. Nah, nanti tuh dari sini akan ada outputnya gitu. Katakan misalnya ini banyak lah ya. Ini hidden layernya ada banyak lah ya. Hidden layernya beramel lah gitu ya. Nah, outputnya tuh misalnya jadi gini, Gian. Outputnya itu nanti, astagfirullahaladzim, gampang banget ya. Ini nggak Kak Cika konekin semua ya, tapi sebagai gambaran aja lah kira-kira gitu ya. Nah, nanti outputnya tuh misalnya ini up, ini down, ini right, ini left, bisa gitu, terserah. Jadi kita tuh maunya inputnya apa, terus mau outputnya apa gitu. Kira-kira. Jadi kalau yang tadi, kalau Kak Cika kira-kira kebayangnya itu gitu. Jadi dari aktivitas sel itu diambil, dimasukin ke dalam neural network, dianalisa bobotnya, lalu nanti sama dia akan dihitung. Jadi sama dia nanti dihitung nih, oke, dari semua sel yang lagi kita amati, ada activation function-nya, di mana ini ada persamaan matematik yang ngitung. Kalau dia masuk threshold sekian, dia up. Kalau dia masuk threshold sekian, dia down. Dan right dan left kayak gitu. Tapi emang ini mesinnya itu sangat apa ya istilahnya, mesinnya itu spesifik lah desainnya dan lain sebagainya gitu ya. Ntar Cika clear dulu. Ntar let me check if I already screenshot this ya. Soalnya penting nih buat di report ya. Ntar cek dulu apakah udah ke screenshot ya. Nih. Oke, good. Dah. Gitu ya, Gian. Interesting kan? Nah, Cika tuh pengen nunjukin begitu kita tahu ada satu data dan kita tahu cara ngeprosesnya, jenisnya kayak gimana, tahu cara ngedesain machine learning-nya, udahlah gitu. Nah, tadi kan seperti Kak Cika gambar ya, neural net itu strukturnya kayak gini, Gian. Jadi kalau kita punya kayak gini, itu bagaikan kita punya 11 neuron. Sementara kita punya 85 miliar neuron. Ini tuh kita cuma punya 11 gitu kan ya. Ya Allah 11 gitu ya. Tapi ya memang karena komputasinya beda, ya mendekati ya tapi tidak sama persis. Ya kompleksitas otak kita juga jauh lah ya sih. Tapi kira-kira neural network tuh kayak gini. Nah, yang di sebelah kiri itu input. Jadi anything, mau itu adalah gambar, mau itu suara, mau itu adalah sinyal atau besar yang tadi apa ya, aktivitas listrik yang ada di neuron kita kalau lagi berpikir sesuatu, masuk ke hidden layer tuh diproses, nanti outputnya keluar. Output tuh bisa berapa aja, Gian. Kalau misalnya output tuh bisa, misalnya Gian bilang, lu gue ajarin alfabet ya, nah berarti outputnya 26. Lu gue ajarin angka ya, berarti outputnya 10 gitu. Lu gue ajarin anjing sama kucing, outputnya 2, anjing sama kucing. Atau 1, anjing gitu ya, anjing sama bukan anjing. Udah, lulus sama nggak lulus, sakit atau nggak sakit, hujan atau nggak hujan gitu misalnya, bisa gitu juga gitu ya. Jadi outputnya itu tergantung sistemnya. Nah,
Seperti tadi Kak Cika cerita bahwa AI itu dulu pas zaman Kak Cika S1 ya, waktu kuliah, itu Kak Cika bikin apa coba? Robot, navigasi robot. Jadi robot itu, misalnya Gian punya robot, terus kita taruh nih di tengah ruangan. Gimana caranya dia tahu dia di tengah? Ayo, gimana? Robot tuh dulu nggak punya apa-apa gitu. Robot itu nggak punya mata. Kalau kita kan misalnya ditaruh di ruangan, kita lihat kan, oh gue di tengah gitu ya. Paling nggak, oh itu pintu. Karena kita punya visual kan. Kalau robot sekarang saya oke dikasih visual pun, dia perlu proses kan. Nah zaman dulu belum ada kamera yang canggih. Jadi si robot itu, misalnya dia ditaruh di ruangan nih. Dia nggak tahu dia ada di mana gitu. Gue ada di mana ya? Gue ada di tengah, apa gue ada di pinggir gitu. Jadi kalau dia ditaruh di sini, si robot itu nggak tahu gitu, gue ada di mana. Nah, akhirnya dulu Kak Cika bikin peta gitu ya, peta ruangan seruangan besar ini. Ini ada petanya. Terus Kak Cika bikin peta juga di sini, di sekelilingnya dia pakai ultrasonic gitu. Jadi dia bisa, asal ada barang loh ya, kalau nggak ada barang juga dia nggak tahu gitu kan. Misalnya ultrasonic radiusnya berapa, nah nanti dia tahu gitu, dia tahu dia di ruangan gitu ya. Terus dia cocokin gitu, peta dia yang lokal ini, kayak main puzzle, cocokin sama peta global. Nanti dia cek, oh gue kayak main puzzle gitu, oh gue posisinya, dia kan punya peta ya, oh gue posisinya di sini karena gambarnya cocok gitu, atau gue posisinya di sini karena gambar yang gue baca cocok, ada ujung kursi, ada ujung lemari, ada bola, ada apa gitu ya. Dulu kayak gitu kecerdasannya tuh belum ada. Nah pengennya tuh dulu pakai machine learning bla bla, pakai neural network yang dia bisa cari rute terpendek lala gitu. Nggak berhasil Gian, karena apa? Karena di zaman Kak Cika itu ada problem di mana si pinter ini, si mesin AI ini, AI yang kita bilang, kamu harus bisa niruin neural nets gitu ya. Neural nets tuh nggak bisa melakukan XOR. Seperti Gian lihat XOR itu kan inputnya 2. Kalau dua-duanya sama, dia 0. Kalau salah satu beda, dia 1. Oke. Nah, AI atau komputer itu nggak bisa ngerti ini. Karena bagi dia itu nggak ada polanya. Kebayang nggak? Dan dulu tuh cuma ada perseptron. Jadi neuronnya tuh cuma 3 atau 2. Gimana caranya gitu? Bagi dia tuh membingungkan. Jadi XOR itu gagal gitu. Jadi pada saat itu penelitian kita bubar, boro-boro buat robot. Lu ngitung XOR aja kagak bisa, nggak bisa. Kalau misalnya nanti nabrak, belum misalnya buat roket, pesawat, drone, udah nyungsep semua kacau, udah bodoh aja. Kita akhirnya sebel gitu. Nah, sebenarnya secara matematik yang membuat tidak mungkin itu adalah gini. Komputer gitu ya, atau komputasi itu, atau apa ya, atau neural gitu ya. Dia itu kalau misalnya punya sumbu kayak gini ya, Gian ya. Kalau dia punya nilai atau apapun gitu ya, ini sumbu X, sumbu Y lah ya. Terus kita punya benda gitu maksudnya. Aku punya bintang-bintang nih di sini. Bintang-bintang di sini gitu ya. Aku ada bintang-bintang, di sini ada squares gitu misalnya. Gitu ya, katakan gitu ya. Kalau dia bisa menarik garis gitu, atau dia bisa melihat ciri yang jelas, itu ngerti komputernya. Oke, gue tahu deh kalau gitu misalnya. Itu kan sebenarnya kalau dari X-nya bisa dilihat ya, misalnya untuk X dari sekian sampai sekian dan Y sampai sekian tuh pasti dia si segi 4 ini kan. Kalau udah X-nya lebih besar sekian, Y-nya sekian, berarti itu udah jadi bintang-bintang gitu kan ya. Kalau itu kan ada polanya, jelas gitu. Nah, kalau Gian lihat yang ini gimana? Dia mau narik garis gini, salah. Mau narik garis gini, salah. Mau narik ya kan? Bagi dia tuh, gue ngerti maksud lo gitu. Dia mau gini juga gimana? Plusnya dapet, minusnya misah. Terus gue harus gimana gitu? Dia nggak ngerti karena polanya bagi dia nggak make sense saat itu gitu. Karena bagi dia aneh gitu. Kenapa kalau pada saat 0, dia 0. Tapi pada saat 1 dia juga 0. Kenapa kalau 01 dia 1, kalau 10 juga 1 gitu. Kok gitu sih gitu ya. Bagi dia, oh my god, pusing gitu. Karena memang dia neuronnya juga cuman, kalau Gian tahu binatang
makhluk bersel satu. Misalnya paramecium atau apa sih sel yang paling kecil apa sih Gian? Paramecium atau bakteri atau mikroba atau apa? Itu kan nggak punya sel otak ya. Dan mereka kan kerjanya cuma berkembang biak gitu loh, nggak bisa berjalan, mencari buah, terbang, atau misalnya membela diri gitu kan ya karena nggak ada sel otaknya kan. Jadi kan bodoh juga maksudnya sel otak lo berapa? Nah, sel otaknya segini Gian. Dulu itu tuh cuma ada input sama output. Jadi anggaplah 3 gitu ya. What do you expect by having just 3 neurons gitu? Iya sih kan cuman XOR lah, masa 3 neuron kagak cukup? Iya, it's not enough gitu karena dia nggak ada polanya. Jadi kita punya input nih. Inputnya bisa kita kasih 0 kan, kita bilang kalau 0 sama 0, lu hasilnya 1 ya cuy. Heeh, kata dia. Terus kita kasih lagi, oke, kalau 1 sama 1, hasilnya 1 juga ya cuy. Hah, dia mulai pusing. Oke, sekarang kalau gue masukin 0 sama 1, hasilnya 0 ya? Kebalik ya? Jadi harusnya 0 ya? Salah. Kalau sama kan 0. Salah. Klik orderin. Oke. Kalau saya kita 0 kan ya berarti ya? Harusnya 0 gitu kan ya. Kalau misalnya dia 1 0 juga. Kata dia mulai aneh nih gue. Oke, sekarang kalau gue 0 1, lu 1 ya? Oke, ya udah kalau 0 1 pasti 1 nih. Di ulti nih. 1 0 juga 1. Lah, kata dia. Pusing. Hah? Gimana ceritanya bisa begitu kata dia. Oke, pusing nggak? Nah, Gian nggak usah lihat ini dulu ya. Ini tuh kayak bobot tambahan bias ya. Jadi bias ini tuh untuk mengurangi ada bias tuh istilahnya dia menyeimbangkan sih. Tapi Kak Cika lebih suka ini gak dibahas dulu karena takutnya malah pusing. Tapi ini biasanya untuk ngebalance perbedaan antara jawaban yang kita mau gitu. Nah, ini tuh bagi yang dua layer ini membingungkan gitu. Jadi cannot be done lah. Akhirnya penelitian tuh berhenti lama tuh. Jadi pas Cika S1 itu tuh nggak berhasil lah. Pokoknya ya udah deh, gue robotik gak usah pakai neural nets dah. Udah nggak bisa, udah baca beberapa paper, nggak bisa dia mentok di XOR. Nah, akhirnya berkembang itu jadi 3 layer gitu loh. Kalau misalnya Gian lihat jadi 5 gitu ya neuronnya jadi 5. Ya lah Kak, beda dikit aja pun. Iya sih, tapi yang membedakan itu layernya gitu. Kalau Gian lihat, layernya kan tadi cuma input tiba-tiba output kan. Itu tuh ngagetin buat dia gitu. Maksudnya, gue nggak sempat mengendapkan informasi dalam tanda kutip istilah Kak Cika aja. Tidak ada, maksudnya kayak nggak ada buffer penyimpanan atau operasi perhitungan yang bisa kita iterasiin untuk nyimpen akumulasi ke bobot atau apapun gitu. Jadi langsung aja inputnya itu. Kan jadi kan kita nginget sesuatu. Itu kan kayak kita disuruh misalnya gini, kalau telurnya 2, kalau telurnya ada 2, susunya 4 ya. Tapi kalau telurnya 3, susunya 6. Tapi nggak ada rumusnya gitu. Pusing nggak Gian? Hah? Ntar kalau 2, 6 gitu kan Kak aja barusan ngomong udah lupa lagi gitu karena nggak ada logiknya. Nah sama kayak gitu. Jadi nggak ada bobot. Nah kalau kita punya hidden layer, ini jangan dipikirin dulu ya. Ini bias ya. Bias nanti kepake sih. Cuman jangan dipikirin dulu. Anggap kita punya 2 input, 2 neuron input, 2 neuron hidden layer, dan 1 output. Artinya kita memasukin sama data yang tadi 0, 0, 0, 1 dan seterusnya keluarannya jawabannya 0 atau 1 gitu kan ya. Nah, dengan adanya hidden layer ini Gian bisa lihat gak si bobotnya itu ada 2 layer kan, bobot dari input ke hidden sama bobot dari hidden ke output. Dengan kata lain, si hidden layer ini memungkinkan struktur ini tuh untuk melakukan adjustment bobot gitu. Kalau Kak Cika boleh analogiin gini Gian. Bobot ini tuh ya, gini, katakan Kak Cika bilang, pada saat 0, 0, dia outputnya harus 0 kan. Itu hubungan nilai-nilai bobotnya tuh beda sama kalau dia 0, 1 gitu. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya perbedaan bobot. Nah, kok bisa beda Kak? Iya, jadi dia itu akan mengarrange
bobot ini setelah berapa kali latihan tuh dia akan mengerik bobot-bobot ini supaya hasil perhitungannya tuh nanti memberikan yang kita mau. Kalau 00 tuh kita maunya 0 kan. Ya dia atur gitu supaya bobotnya tuh sesuai biar outputnya 0. Oke, udah bisa 00. Sekarang kita kasih 01. Oke, dia range lagi tuh bobotnya. Supaya nanti keluarnya di sini 1 gitu. Kebayang nggak? Jadi dia nanti akan menyesuaikan bobot konstelasi atau komposisi bobotnya itu disesuaikan sama input supaya outputnya itu gitu. Jadi kayak kalau Kak Cika analogin kayak olahraga gitu, Gian. Misalnya gini, Gian mau jadi pemain bola. Misalnya gini, lu mau ngapain bro? Gue mau nambahin berat badan, atau gue mau angkat besi, atau gue mau berenang. Itu kan set muscles-nya beda yang di setnya gitu. Pelari misalnya, pilates, terus misalnya boxing, atau misalnya Muay Thai gitu tuh set kan sama aja Kak, atas sama bawah enggak, tapi beda-beda gitu. Ada yang saya taekwondo lebih banyak di kaki gitu ya. Jadi set ototnya gitu, itu akan beda untuk inputnya. Inputnya misalnya inputnya training latihan, misalnya apalah lari, loncat, stretching. Tapi keluarannya gue mau jadi taekwondo gitu, atlet taekwondo. Itu set ototnya beda. Makanya kan beda kan perenang sama badannya petinju misalnya, atau badannya pemain baseball atau pemain sepatu roda kan badannya beda semua karena setnya beda gitu. Nah bayangin kayak gitu aja Gian. Jadi learning kalau di neural nets itu adalah mengupdate bobot. Nah bobot yang berbeda itu seperti hubungan antar neuron yang berbeda. Jadi kayak kayak tadi si main pong itu tuh dia tahu neuron mana aja yang nyala, intensitas listriknya berapa, neuron mana aja yang terkoneksi gitu loh. Kebayang? Jadi dia akan ingat, gue kalau gue mau ke atas itu tuh ya specifically begitu gitu. Kalau mau kanan, kiri dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa ini tidak terjadi di arsitektur sebelumnya? Karena nggak ada update bobot. Nah, kalau kayak gini mau gimana? Yang kayak tadi Kak Cika bilang, nggak ada layer untuk mengingat gitu. Bobotnya tuh langsung dari input ke output. Jadi nggak ada bobot antara. Bobot itu nanti kehapus lagi sama input baru gitu. Kayak tadi Kak Cika ngomong Gian, kalau telurnya 3, ayamnya 7, susunya 6. Ya Kak, siap. Terus Kak Cika kasih perintah baru lagi. Yang tadi hilang kan? Hah, gitu kan? Ya gak ingat gitu, gak bisa gitu. Gitu. Nah, oke, kita skip dulu ini. Sekarang Kak Cika mau tunjukin contoh. Contohnya ada di sini. Bentar. Caranya gue. Moral. Nah, sekarang Kak Cika cerita ke Gian. Kalau kita coding, kita pakai Python gitu ya, Gian. Ini bisa di coding sebenarnya kalau Gian mau coba, ada di GitHub Kak Cika nih. Tapi ini Kak Cika ceritain dulu ya. Nah, kan tadi kita lihat, kita punya struktur kayak begini kan. Kita punya struktur kayak gini. Kalau di dalam coding bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya kayak gini, Gian. Kita akan punya kayak array gitu ya. Outputnya juga nanti kalau nggak array ya variabel. Terus kita punya variabel-variabel biasa aja. Nah, X itu input, Y itu output, L0, L1 itu adalah layer. Jadi misalnya X itu layer 0, Y itu layer 2. Jadi langsung dari input, langsung output gitu. Nah, synapse itu adalah bobot. Nah, ceritanya kita punya data kayak gini nih. Ini pakai struktur yang ini ya, Gian ya. Struktur yang 2 layer ya. Yang 2 layer. Masih primitif. Ini tuh disebutnya perceptron. Nah, kalau ini kita masukin, kalau Gian lihat, ini tuh inputnya berapa Gian? 3. Inputnya adalah 3. Ini X1, ini X2, ini X3. Ini kayak yang tadi Kak Cika bilang, beli telur itu. Katakan kita punya data kayak gini, dia disuruh mengingat outputnya. 001, 0 ya. 011, 0 ya. 101, 1 ya. 111, ini ada logiknya nggak ada kan? Kok machine learning bisa nginget? Ya karena dia nanti tahu mencari pola gitu.
pada saat dia nggak bisa menemukan pola atau dia tidak menemukan persamaan apapun yang dia bisa ekstrak dari suatu data, ya nggak jadi machine learning. Nah, kalau misalnya kita punya data kayak gini ya, itu tuh ceritanya kita bilang bahwa oke, ini strukturnya Python ya. Dia bilang katanya oke, inputnya 3, outputnya 1. Jadi kita kayak punya inputnya 3 gitu ya. Kalau Gian lihat, terus kayak gini Gian. Jadi cuman gini dong. Cuman kayak gini, cuman berempat. Strukturnya cuma 4. Tapi dia bisa nggak menjawab pertanyaan? Bisa, liatin. Kalau kita kasih pertanyaan ke dia, 0 berapa? Dia tahu, 0 tuh 1. Gitu ya, kita coba ya, saya 0, 0, 0 itu hasilnya 0. Itu, jadi dia bisa menjawab, lihat ya. Jadi jawabannya dia tuh sesuai dengan yang kita ajarin gitu. Ini tuh artinya, ini dia bisa menjawab sesuai sama yang diberi. Itu kenapa? Tapi ini sebenarnya jawabannya dibuletin karena ini tuh bobotnya, weights-nya tuh sama dia dijumlahin. Jadi kalau dia mendekati 0, itu dia 0. Kalau mendekati 1, dia 1. Sesuai yang tadi Kak Cika bilang gitu. Jadi dia ngeset ototnya dia. Pokoknya gimana gue ngeset bobot biar kalau inputnya itu, outputnya itu gitu. Kebayang? Kok bisa? Kenapa bisa? Kalau Gian perhatikan, outputnya itu sama X1. Jadi dia lihat, oh ya Allah, kata dia, gue gak usah lihat yang lain, lihat aja X1-nya. Kalau X1-nya itu ya gue itu, makanya dia bisa. Itu kayak saya, oh Kak Cika tadi nyuruh-nyuruh gitu, udah Gian pikir, pokoknya yang disebut Kak Cika pertama kali, itulah jawabannya misalnya gitu, atau apa, tahu ada polanya, berhasil lah dia. Tapi kalau kita kasih data yang nggak ada polanya, kayak gini, dia jadi begini hasilnya. Tuh, seperti Gian lihat, dia jadi undecided. Nah, ini tuh terjadi juga sama orang gitu. Mau Kak Cika kasih contoh nggak? Oh, ini kayak terjadi sama orang juga. Ini kan nggak ada pola ya. Ini kan output sama ini kan nggak ada pola. Cok, gimana? Kita aja suruh nginget botak, terusnya taruh kecil kalau 001 0 ya. Kalau hahaha gitu kan. Gimana nih? Nah, jadinya dia ngupdate bobotnya tuh undecided gitu. Kayak misalnya, kamu mau jadi balerina atau mau jadi angkat besi gitu. Lah, kalau balerina nggak boleh angkat ini, kalau jadi canceling out gitu. Jadi semua prosesnya tuh jadi saling meng-cancel gitu. Jadi bobotnya tuh saling udah ditambah dikurang lagi, udah ditambah jadinya dia undecided gitu karena gue nggak ngerti, nggak ada polanya. Mau ditambah jadi dikurang, mau dikurang jadi ditambah. Contoh apa? Kalau belajar bahasa, kalau Kak Cika dulu ngerasa gitu, pernah ada saat Kak Cika belajar bahasa Inggris tuh, waktu itu beres tuh TBI ya, udah tamat. Terus pengen belajar Jerman, masuklah ke Goethe, Kak Cika masuk Grundstufe 1. Apa yang terjadi, Gian? Apakah Kak Cika berbahasa 2? Enggak. Kak Cika lupa Inggris, nggak bisa Jerman, bener loh. Itu beneran, jadi kayak bodoh gitu. Tar, gue ngomong Inggris sudah nggak ingat, karena lagi susah payah belajar Jerman. Sekarang gue Jerman belum bisa, jadi nggak bisa gitu. Jadi what the, kayaknya stuck aja di situ. Jadi ada satu masa di mana Kak Cika, kayaknya gue jangan belajar bahasa deh. Atau kayak bisa jadi saya belajar nih, Gian belajar apa? Saya satu buku. Bab 1 ngerti, pas belajar bab 2 Kak Cika fisika tuh gitu. Saya mekanika ngerti, nanti fluida belajar, fluida bisa, mekanika lupa. Nanti belajar listrik, fluida lupa, ya gitu aja kayak gila gitu. Jadi ya gitu lah, kalau dicontohin tuh kayak gitu. Nah, si mesin ini juga gitu. Jadi dia kalau nggak nemu prinsipnya kayak gitu, kayak ya udah gue bobotnya hilang arah gitu. Tidak konvergen hasilnya gitu. Dah, ya udahlah sekarang kita coba kasih ekspor tambah bodoh, pasti nggak bisa. Ekspor itu cuma 2. Tapi polanya gini. Tetap nggak bisa jawab ya kan? Ya nggak tahu kata dia. Gue nggak ngerti polanya apaan, korelasinya sama ini apa, gue nggak tahu ya. Gini jawabannya dia setengah-setengah gitu. Kayak kita kalau ujian bingung, ya udah nebak kan, tembak-tembak aja gitu kan. Kayak gitu Giana. Oke, ini tuh terjadi pada saat ketika lagi S1 TA. Jadi situasinya tuh begini. Akhirnya berkembang, mulailah orang bikin layer yang ini. Nah, kalau Gian lihat, kita secara coding masih sama nih. Ada input, ada output, tapi lihat layernya ada 1, 2, 3, layer 0, layer 1, layer 2. Ada codingnya nanti juga. Synapse-nya jadi ada 2. Jadi
sinaps bobot dari layer 1 ke layer 2 sama bobot dari layer 2 ke layer 3. Begitu. Dah ya. Terus nanti kita coba nih. Berarti kalau Gian lihat arsitekturnya pun jadi berbeda gitu. Arsitektur yang sekarang kita punya adalah 3-4-4-1. Artinya apa? Inputnya 3, hiddennya 4, outputnya 1. Satu. Jadi kayak gini, heeh. Jadi hubungannya kayak gini. Nah, ini tuh jauh lebih pintar daripada dia sekedar kayak tadi. Gitu. Jadi dia lebih pintar karena kalau Gian lihat ya, si input yang ini kan, ini input kan, ini hidden layer kan, ini output. Dia akan mengecek semua bobot antar setiap neuron dan akan membandingkan input dengan output yang diminta gitu. Jadi dia punya waktu untuk mengkalkulasi komposisi bobot yang gimana supaya hasilnya tuh itu gitu. Sekarang kita cek ya. Ini kan kita bilang, oke, outputnya kayak gini. Jangan khawatir sama detail-detail codingnya ntar. Pokoknya logiknya dulu dapat. Sekarang kalau kita kasih outputnya gini, masukin ke rangkaian kayak gini, dia bisa jawab loh. Padahal ini nggak ada pola kan. Di sini kelihatan bagi kita nggak ada pola kan. Kenapa jadi bisa? Karena dia tuh sebenarnya belajar di sini gitu. Di sini dia bisa melihat, oke, gue mengeset bobot dulu sama ini, nanti dari sini akan dikonvergen lagi supaya bisa dapat output yang sesuai. Jadi dia kayak punya layer untuk membangun konvergensi bobotnya gitu, supaya variasi bobotnya tuh banyak gitu. Kan kalau misalnya tadi variasi bobotnya kan cuman dari input ke output, boro-boro nginget gitu kita kan ya. Kalau dia ada antara dulu, ada catatan dulu gitu. Dia bisa jawab dengan baik tuh. Jadi layer arsitektur itu udah cakep nih. Udah, pokoknya sejak ada arsitektur baru ini, langsung machine learning cepet gitu. Karena ya ampun, dulu kan perseptron tuh bodoh banget. Sekarang dia udah pinter. Jadi sekarang kalau kita cek, kalau Gian cek, ini yang tadi gak bisa dijawab, yaitu XOR, udah kejawab. Dia udah tahu sekarang. Gue bisa, orang gue layernya udah nambah tuh. Ini jawabannya ini ya, dia jawabnya benar gitu. Udah cocok gitu. Jadi ini mendekati 0 kan, yang ini mendekati. Jadi sebenarnya sesuatu yang membuat perkembangannya stuck itu gara-gara layer hidden itu setelah diketemukan berkembanglah dengan pesat si AI ini. Nah, Kak Cika kasih intip dulu ya di sini. Bentar, di yang tadi Kak Cika kasih itu adalah di mana? Oh ini. Ya, kita view dulu. Kemudian tadi kan udah lihat kayaknya. Nih. Nah, nih. Liatin. Kalau kita lihat ya yang tadi, yang membuat kita gak bisa berkembang itu kan yang ini kan. Alah, ini gimana caranya supaya gak ganggu ya. Nah, ini nih, perseptron nih. Perseptron tuh isinya cuma 3. Jadi ini nggak bisa XOR. Berkembang ada yang ada ini, mulai ada yang kayak gini. Sekarang ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, oh ya ada yang kayak gini gitu kan ya. Wow gitu kan ya. Ada GAN gitu ya, kayak gini, general adversarial network dan sebagainya gitu. Bedanya itu yang fast forward sama radial basis apa, Kak? Pintar deh. Kak Cika suka deh kalau dia nanya. Bedanya itu sebenarnya sama loh. Bener loh, sama loh. Sama. Radial. Cuman gini kayaknya ya, feed forward itu aliran datanya deh, Gian. Jadi sebenarnya kalau ditanya, ini sebenarnya arsitektur yang paling bagus yang mana? Nggak tahu, karena tergantung data sama tergantung kasus. Satu itu. Kedua, jumlahnya berapa ya bagusnya? Nggak tahu, harus dicoba. Gitu. Saya, Kak, hidden layer-nya boleh nggak 4? Boleh. Hidden layer-nya mau 6, silakan. Misalnya, mau 2 aja kalau cukup ya udah gitu ya. Nah, kalau Gian lihat, ini setiap warna itu fungsinya beda sih, emang kayak kuning titik, apa tuh ada fungsi-fungsinya, ada merah, ada apa. Nah, ini pertanyaan bagus, Kak Cika juga nggak pernah merhatiin, tapi bener Gian, ini kenapa? Feed forward sama ini sama ya. Tapi ini kayak gini ya, strukturnya tar. Kita cari aja. Lihat. Feed forward sama radial basis. Pertanyaan bagus itu. Feed forward. Feed forward neural nets versus radial basis
Neural net. Oh, fungsinya yang beda. Oke, Kak Cika. Nah, kalau secara gambar kan sama. Ih, bagus banget tuh pertanyaan Gian. Kalau secara gambar sama ya, cuman yang beda tuh ininya Gian, ininya. Activation function-nya beda. Nah, jadi kalau di machine learning ya, ada aktivasi fungsi itu misalnya kita punya activation function-nya sigmoid gitu ya. Jadi kayak gini ya, kalau sigmoid misalnya Kak Cika punya fungsi gini. Misalnya dia nilainya 0, misalnya di sini ya. Sorry. Misalnya 0. Terus sorry gini. Kok jelek ya, clear. Misalnya Kak Cika punya sigmoid. Alamak, clear. Ini ya sigmoidnya. Nah, gini. Kalau misalnya Kak Cika punya angkanya 0, itu dia berarti 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Cika punya nilainya di sini, saya ini 0, 1, 2, 3 saya gitu ya. Berarti di sini tuh dia berapa di sini di sumbu yang ini gitu. Jadi kalau dia di bawah sini tuh dia misalnya nggak lulus. Kalau di sini dia lulus gitu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ini tuh antara lulus sama nggak lulus, kalau di sini dia hampir lulus gitu. Kebayang nggak? Jadi si activation function-nya itu tuh ya adalah si ini gitu. Dia yang nanti ngitung penjumlahan bobot ini tuh berat ke 0, berat ke 1. Kalau dia mendekati 0, dia 0, dekat 1, dia 1. Nah, si RBF sama FFN itu beda activation function-nya. Jadi activation function itu ada yang pakai sigmoid, ada yang pakai ReLU. Nah, itu beda-beda. Jadi ada yang beda-beda Gian. Nah, kalau kita lihat ya, lah ini kok nggak mau nge-reload. Nah, ini. Dia pakai ini, CFN itu pakai sigmoid. Sementara kalau ini dia pakai Gaussian. Jadi kalau Gaussian itu dia ngeliat distribusinya. Kalau Gaussian tuh kayak gini. Kalau di statistik lah ya. Tapi ini orang-orang juga pada nanya sih ya. Ih, pertanyaan kamu bagus. Coba deh gambarnya, nggak ada yang gambar nggak supaya lebih jelas. Ah, ini aja. Oh, oke. Ini siapa? Oh, beda struktur aja dikit. Cuman aktivasinya sih, kalau gininya sama. Cuma aktivasinya. Nah, yang Kak Cika tahu ya, yang Kak Cika pahami, kalau misalnya pakai Gian, kalau tahu nggak distribusi Gaussian tuh gini. Gaussian tuh kan kita misalnya punya data ya. Oke. Punya data. Terus kita punya misalnya gini ya. Gaussian tuh kan gini ya. Misalnya nih apalah ya, data apapun lah, misalnya umur lah, umur. Ini jumlahnya ya. Ini jumlahnya ada berapa? Ini misalnya age gitu. Nggak tahu, tapi kan ini cuma contoh. Ini age yang 0 sampai age 100 tahun gitu. Nah, distribusi normal itu kan misalnya kita punya, oke, ini umur 50 tahun nih. Yang paling banyak tuh umur 50 tahun gitu. 0 sama 100 tahun tuh sedikit, tapi kan beda-beda. Bisa aja misalnya ini normal ya. Kalau bisa jadi nggak normal juga, bisa jadi gini misalnya. Atau bisa jadi dia banyak anak-anak kecil daripada orang gedenya gitu ya. Bisa juga datanya gini gitu. Nah, itu tuh distribusi normal. Nah, kalau Kak Cika jadi berarti ini Kak Cika sederhanain ya. Kalau feed forward itu dia itu pada saat memutuskan output dia ngecek, oke, hasil perhitungan bobot lu mendekati 0 apa 1? Kalau 0 gitu ya. Kalau si RBF itu gini, dari bobot yang kayak gini tuh secara statistik dia biasanya 0 atau 1. Bayang nggak, Gian? Kebayang nggak? Jadi gini, kalau misalnya gini ya, Kak Cika misalnya mau pergi ke kantor. Terus Kak Cika punya syarat, misalnya gue ke kantor kalau nggak hujan, nggak macet, sama nggak males gitu ya. Oke, terus Kak Cika masukin ke feed forward nih. Dia akan ngitung dengan bobot yang Kak Cika punya ini, biasanya itu outputnya berapa. Kak Cika train kan, kasih data ke dia gitu. Nih, data gue selama sebulan, kalau macet apa-apa gue ke kantor atau enggak gitu. Nah, nanti si feed forward ini akan ngecek. Oke, gue lihat dari data lo dia punya bikin bobot sesuai sama bobot dia sama dia dihitung gitu. Kalau misalnya dari 3 faktor itu berat ke 1, berarti Kak Cika berangkat ke kantor. Kalau berat ke 0, berarti nggak berangkat gitu. Jadi saya macet, tapi nggak males,
tapi nggak hujan. Kak Cika ke kantor nggak gitu. Itu feed forward tuh gitu. Jadi dia ngitung berdasarkan persamaannya gitu. Jadi dia nanti masukin, oke dari si bobot 3 itu, lu lebih cenderung kemana gitu, ke nggak berangkat atau berangkat. Tapi kalau ini, dia lihat distribusi data Kak Cika secara Gaussian. Jadi maksudnya gini, dia akan ngitung secara statistik, Dian. Bayang nggak? Misalnya Kak Cika punya data sebulan, terus dia ngelihat statistiknya. Ntar, ini orang ke kantor berapa kali dari sebulan. Saya katakan Kak Cika sebulan tuh ke kantor misalnya 25 kali gitu ya. Nah, sama 5 kan. Nah, sama lihat dia tuh dilihat nih 3 faktor itu untuk 25 data itu gimana biasanya gitu. Paling banyak itu yang mana? Misalnya, oke, Kak Cika tuh paling banyak ke kantor kalau nggak males, kalau nggak macet, sama kalau nggak hujan. Tapi bisa juga ke kantor kalau salah satunya nggak gitu ya. Misalnya oke, pokoknya 2 terpenuhi Kak Cika pasti berangkat gitu. Tapi kan secara statistik itu kan dicatat kan kemunculannya. Nah gitu Gian. Jadi kebayang nggak? Dari semua mesin ini variasinya tuh banyak. Inputnya beda, datanya beda, outputnya beda, processingnya beda, layernya beda, matematiknya beda, thresholdnya beda, rumusnya beda. Itu kayak Gian bikin mobil, itu kan beda-beda. Maksudnya rangkanya beda. Oke, bahan bakar sama kan Kak? Iya. Prinsip pembakaran sama? Iya. Tapi misalnya cara dia mendesain, misalnya oke radiator ukurannya kemana, ke pembakaran mesin, ke apa, ke ini, ke busi, dan itunya kan pasti ada perbedaan-perbedaannya kayak gitu. Jadi nanti kalau kita bikin mesin learning ya, kita bisa pakai yang udah ada. Nah, nanti kalau udah jago tuh kita bisa bongkar kayak, gue ganti ya activation function-nya, gue nggak mau gitu. Biasanya gue saringan bensinnya nggak mau yang ini, gue boros misalnya. Gue apa namanya misalnya apa ya, businya nggak mau ini, gue olinya nggak mau ini gitu, bisa aja gitu. Tapi bagus pertanyaan Gian gitu Gian. Jadi bedanya itu. Nah kenapa dia kelihatan sama, karena emang secara struktur sama, internally-nya nggak kegambar gitu. Tapi Kak Cika baru perhatiin sekarang tuh, kalau Gian nanya nggak tahu gitu. Oke, nah sekarang clear dulu ya. Oke ya, jadi sebanyak inilah. Jadi kalau nanti Gian ditanya, ini kita lanjut ya nanti di kelas berikutnya, Kak Cika lanjutin slide ini, tapi Kak Cika mau kasih contoh dulu. Nah, kalau misalnya orang nanya, machine learning tuh bisa, saya ditanya, Gian kamu belajar machine learning nggak? Iya. Emang dia bisa diajarin apa? Bisa diajarin apa aja nggak ada pola. Oke, mesin yang bagus kayak gimana? Harus dicoba. Terus misalnya, apa misalnya kita mau pilih gitu ya, dari ini, yang mana yang terbaik. Nah, itu harus dicoba. Jadi kayak misalnya kadang-kadang kita tuh pakai beberapa jenis untuk ngecek bahwa oke, hasilnya emang bagus karena ada yang bagus untuk data tertentu, kasus tertentu, untuk kasus lain dia nggak bagus gitu. Nah, sekarang Kak Cika tunjukin bukti bahwa kalau ada polanya dia pasti bisa. Oke ya, sekarang Kak Cika mau pakai kayak gini. Struktur yang kayak feed forward network deh, kayak ini deh. Kayak RBF atau feed forward lah ya. Pokoknya atau kayak sparse inilah ya. Kira-kira gitu ya, 3 layer aja pokoknya. Untuk ini, Gian lihat nggak ada data kayak gini? Kita punya data tabel. Ada polanya nggak, Gian? Ini sebenarnya ada rumus matematiknya nggak sih? Harusnya kan ada ya. Ini kan sebenarnya kayak rasio nggak sih gitu kan ya? Nah, daripada ini sih kalau contoh sederhana di mana daripada kita lookup table ngabisin ini tuh, kalau kita storage di array itu kan ngabisin array kan, ngabisin tempat. Kita harus nginget semua nilai gitu kan ya. Semua harus dilihat. Misalnya, oke, kalau berat sekian sampai sekian sampai sekian dia tuh underweight, kalau gini-gini dia healthy, kalau gini-gini dia apa gitu kan ya. Tapi kan kita harus mengingat semua angka kan. Nah, ini tuh kita ajarin aja ke mesin, bener nggak? Jadi kita bilang, lu belajar, lu cari rumusnya, ntar gue tanya ke lu gitu. Nah, cara ngajarinnya gimana? Kita kasih contoh data, gini, datanya pendek, jangan cuman gini. Pas Cika mau ngasih satu sampel untuk setiap kategori. Jadi untuk satu underweight, Kak Cika kasih satu data,
untuk healthy, Kak Cika kasih satu data, untuk semuanya Kak Cika kasih data. Sebenarnya ini tuh bisa dihitung pakai rumus kan, kalau makanya ini yang Kak Cika bilang. Saya kata Gian, alah Kak Cika udahlah nggak usah pakai tabel, Gian bikinin aja. Orang ada kok rasio apa namanya BMI ya kan? BMI kan ketahuannya body mass index kan tinggal dibagi misalnya 110 berat tinggi badan dikurang 110 dibagi gitu kan ada rumusnya. Ngapain pakai machine learning? Nah, ini sebenarnya satu contoh yang udah lalu nggak usah soal machine learning lah, matematika aja udah beres gitu. Ada gitu yang gitu. Tapi kita buktiin pakai machine learning bisa nggak gitu sekarang. Tadi lu katanya XOR udah bisa. Sekarang kalau nginget ini lu bisa kagak gitu. Ya udah sama Kak Cika diajarin nih. Lu inget ya ini ya 5 ini outputnya ini. Jadi dia cuma tahu angka ya. Jadi korelasi. Jadi kalau 15845 itu 18. Kalau 16555 dia 20. Sama sekali dia nggak ngerti bahwa itu tuh tinggi badan berat badan, dia nggak mikirin label. Jadi machine learning tuh sebenarnya kalau statistik cuma lihat angka aja dia. Sama korelasinya gitu ya. Entah itu berbentuk rasio atau deret atau apa. Udah ya. Udah Kak Cika coding nih. Dipakai Kak Cika bilang, "Oke, gue punya data." Nah, ini udah pakai NumPy ya, pakai array. Kak Cika punya data 15845, 16555. Ini tuh inputnya Gian. Ini inputnya Kak Cika masukin di X, outputnya Kak Cika masukin di Y. Seperti Gian lihat, ini korelasinya kalau 15845, nih orang tingginya 158, berarti 45. Berarti kan dia kurus tuh, 18 bener ya. Ini outputnya ini gitu kan deh. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia lebih pendek dari yang tadi, tapi beratnya 96. Ya udah jelas obesitas lah, gila lo gitu kan ya. Kelihatan kan dari komposisi berat badannya. Nah, ini 16055 adalah data yang Kak Cika masukin supaya dia ngitung. Oke, gue kasih 5 contoh data dengan 5 jawaban. Coba lu figure out dengan arsitektur bobot dan arsitektur neural net-nya. Lalu putuskan 16055 itu apa. Ya udah dia dihitung nih sama dia gitu ya. Nah, kenapa arsitekturnya kayak gini? Nggak tahu nih, mah nyoba aja. Jadi inputnya 2 nih. Berarti height sama weight kan? Ketika inputnya height sama weight. Sama weight di sini. Terus outputnya berapa? Outputnya cuma 1. Hidden layernya berapa? 5. Outputnya 1. Jadi dia cuma bilang bahwa oke, dengan semua data yang gua kasih ini, coba lu hitung deh dia masuk kategori apa gitu. Kebayang nggak? Jadi cuman gini neural nets-nya. Jadi 2 tambah 5 berapa? Cuma 8. 8 neuron. 8 neuron. Neurons ya. Coba kalau dia lihat ya. Kayak apa dong? Biru. Kayak gini ya. Oke. Terus kita tes tuh sekarang. Jadi kalau Kak Cika running tuh, Kak Cika taruh pertanyaan di surat. Sekarang Kak Cika tanya, kalau tingginya 185, berarti 50, berapa? Dia jawabnya itu loh, dia tahu 17, berarti underweight. Kalau 18875 naikin dikit, oh dia healthy nih. Kalau dia 16272 gimana nih? Oh udah mulai gendut gitu ya. Kalau 162 beratnya tambahin lagi. Wah lu obesitas nih, ntar lagi dibawa ke rumah sakit loh. Atau gue pendekin lagi, gue beratin lagi, waduh gendut banget gitu. Dia bisa, Gian. Dia bisa menjawab gitu. Nah, kadang-kadang tapi nggak presisi pada saat kita punya data yang borderline, misalnya mirip gitu ya. Antara misalnya, oke, di sinilah di perbatasan sini, misalnya 18 tapi gimana ya gitu ya. Pokoknya di sini tuh adalah irisan-irisan yang agak siwer ya. Kita juga kan kadang-kadang suka salah beli baju kan, gue S atau M ya, M atau L ya. Itu kan karena borderline itu yang bikin bingung. Tapi secara umum, jadi nggak usah ngafalin table kan. Kita bikin aja, dia udah pinter ya. Nanti kalau dia udah pinter, ya kita masukin apa aja, dia udah bisa jawab gitu. Nah, jadi sebenarnya machine learning itu kalau misalnya Gian ditanya, mesin tuh belajarnya gimana sih? Dengan apa? Dengan melihat pola. Dia menyimpan pola itu, bagaimana dia mengingat? Mengingatnya itu dengan menyimpan bobot. Jadi kalau dia pakai neural net,
ingatannya dia tuh ada di dalam bobot. Jadi kalau misalnya Gian lihat ya secara coding gitu, kalau kita ngetrain machine learning pakai neural network, itu akan ada satu file gede banget, itu bisa giga ya. Itu isinya tuh matriks doang, isinya bobot. Dan itu hasil belajar gitu. Ya itu nggak bisa ditiru, itu emang hasil belajar dia, misalnya dia mempelajari apa? Dia mempelajari pola kemacetan selama 3 bulan gitu misalnya. Ya itu udah hasil bobotnya tuh itu gitu. Udah jadi, itu namanya pre-train. Jadi nanti pada saat dikasih data apapun dia udah tahu karena dia udah punya bobotnya, udah jadi itu kayak orang, oh udah jadi kayak udah kayak AD-Ray gitu udah jadi. Jadi disuruh angkat beban kayak apa juga bisa karena ototnya udah jadi gitu, mau push up kayak mau sit up kayak mau handstand kayak mau apa tuh udah ada ototnya gitu, bayang. Nah, jadi sebenarnya mesin learning itu intinya tuh cuman dia punya satu struktur data di mana dia menyimpan bobot atau dia punya rumus. Nah, kan makanya ada matematik kan, ada rumus kan. Nah, kayak saya statistik gitu. Hmm. Datanya kayak gimana sih sebaran datanya? Itu tuh dia dimasukin jadi statistik aja gitu, rumus gitu. Saya probability aja. Probability kemunculan dia setengah, lawan setengah dikali seperempat terus jadi berapa? Nanti dia tahu possibility-nya berarti 0,72 gitu. Berdasarkan statistik aja. Jadi si mesin itu either akan mencari rumus tanda kutip dari pola yang ada. Nah, mencari rumusnya tuh bisa macam-macam Gian, dari misalnya sebaran datanya, dari komposisi datanya, dari secara visual distribusi datanya gimana. Nah, itulah cara dia belajar gitu. Makanya kemarin Kak Cika nunjukin ke Gian kan, kok ada Midjourney sih bisa belajar gambar ya, dia merhatiin pixelnya gitu. Kok ada chat GPT bisa Chat GPT bisa kata-kata, ya dia ngafalin urutan kata. Kalau Gian pernah lihat ya, ini juga bagus sih. Kak Cika suka banget tapi bayar sekarang. Ini ada yang namanya GitHub Copilot ya. Oh, Copilot. Pernah nyoba nggak Gian? Nggak Jadi pernah tuh nyoba jelas tapi ya. tahu. Jadi kalau kita ngetik ya, misalnya Kak Cika bilang Deret Fibonacci gitu ya. Dia langsung jadi tahu kodenya, sama dia diketik. Langsung jadi, langsung copy paste. Udah gitu, dia biasanya ngasih saya, Kak Cika bilang, oke, tolong cariin rumus deret Pascal atau deret Fibonacci atau apapun. Dia nanti kasih 10 kemungkinan gitu. Lu mau yang mana, kata dia. Bahasa apa, terus tinggal milih. Nah, sebenarnya si GitHub ini, itu kenapa bisa pinter? Dia itu belajar dari semua kode yang disimpan di GitHub. Kayak Kak Cika gitu ya. Kak Cika kan naruh kode-kode Kak Cika di GitHub gratis kan. Ini tuh kayak Kak Cika nyimpen foto di Google Foto gratis. Ya udah dong. Sama Google ya dijadiin dataset loh, dipakai ngetrain apa-apa kita nggak tahu juga tuh. Misalnya muka kita dijadiin training buat pengenalan muka atau pengenalan etnis, pengenalan gender atau apa, kita kan nggak tahu. Kalau dia pakai harusnya nggak boleh gitu. Nah, ini kan semua orang nyimpen data kan di sini ya. Gian. Nah, si GitHub Copilot itu memproses kode-kode yang udah ada, tapi dia sebenarnya lebih kayak lookup table sih kalau kata Kak Cika. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Jadi kayak misalnya gini, oh dari seluruh jagat GitHub pasti dong ada orang yang pernah bikin kode buat menghitung bilangan prima gitu. Ya udah kan comotin aja semua gitu. Bener nggak? Kayak Kak Cika jadi dosen terus tugas kalkulus. Atau ya udah ambilin aja jawaban dari mahasiswa Kak Cika 10 gitu kan. Nih jawabannya, ambil aja gitu kan, tinggal nyontek-nyontekin kasihin ke orang, dia bikin lagi, kita copy lagi, dia bikin lagi, kita copy lagi. Sebenarnya dulu gitu. Cuman menurut kayaknya sekarang si GitHub mulai kayak Chat GPT gitu. Mulai dia ya udah kata dia, gue juga perhatiin misalnya kalau kodenya buat apa, urutannya gimana nih, misalnya abis for ada if, ada apa itu sama dia dianalisis lagi. Tapi intinya mereka tuh meniru kan kalau machine learning tuh. Jadi melihat yang sering kayak kita juga kan misalnya diajarin main kasti atau diajarin main football gitu kan pasti niru. Oh harus lari ke sana, bolanya diambil, oh dioper ke situ. Itu kan dia juga gitu gitu. Jadi yang dia lihat apa itu yang dia tiru. Kalau ada pola diambil pakai bentuknya apa gitu. Matriks kah, bobot kah, atau rumus. Jadi dia pinter gitu. Ya.
Begitulah. Nah, itu machine learning. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan machine learning ini. Nanti Kak Cika ceritain ya, detail-detail lagi machine learning sambil kita mulai coba ngoding contoh-contoh coding yang menggunakan data dulu ya, data science dulu, nanti baru kita main machine learning. Gitu. Ada pertanyaan nggak, Gian? Aman sih Kak sampai Jelas? sekarang. Ya, Aman. aman Cuman ya? yang tadi doang yang bingungnya. Iya, bagus ya pertanyaannya, tapi Gian. Oke, sip. Oke, kalau aman. Nanti janjian lagi, Gian, kalau Jumat jam 1 bisa? Jumat aku belum tahu Kak. Soalnya mama minta anterin ke Bekasi hari Jumat. Kalau Kamis? Kamis harusnya kosong sih. Ya udah deh, kalau gitu Kak Cika coba upload Kamis ya. Oke, Nanti Kak Cika kabarin jam berapa ya? Jam 10 gitu bisa nggak? Atau jam 10-an gitu bisa kali. sih. Oh lah. Bisa sih soalnya harusnya kosong hari Kamis. Kak Cika juga masih kosong Kamis. Ya udah kira-kira jam 10 atau jam 1 lah Gian ya. Oke, Thank you ya. siap Kak. Sampai ketemu lagi. Dadah Gian. Oke, dadah Kak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Aku live ya Kak. Ya, dadah. Dadah.